Aduh, Shifu datang. Anak-anak nakal ini nggak serius latihan. Nggak tahu pergi kemana main. Nggak peduli Shifu ada atau enggak. Kita harus kayak biasa. Serius dan tekun. Shifu Anda datang. Aku lagi ngajarin adik-adik latihan. Beneran? Ulangin yang aku ajarin kemarin. Ulangin sekali lagi. Nggak mungkin. Ya Shifu. Kalau Shifu masih maksa aku latihan kayak gini, aku langsung turun gunung nggak mau lanjut. Beneran? Shifu, kalau ayahku pergi, aku juga turun gunung nggak mau lanjut. Sepakat. Double rejeki. Shifu udah nunggu kata-katamu ini. Ayah, kita turun gunung aja. Kayaknya iya deh. Shifu buka pintu dong. Kamu mau kita pergi kemana? Apa-apaan sih? Ini giok yang kalian tinggalin waktu naik gunung. Bawa ini cari Ibu Tian-Tian. Tunggu dulu, giok ini buat apa? Kamu suruh kita turun gunung, paling nggak kasih bekal dong. Mimpi kali. Aku masih berharap kalian bisa bantu nenek moyang. Bangun lagi patung emas. Di desa terpencil ini. Mau cari ibumu kemana? Ayah, jangan panik. Lihat dah, aku punya jurus terbang. Wah, Ayah, ayo pergi. Kalian berdua. Sumber masalah setengah matang. Kalau udah keluar, jangan bilang kalian muridku. oke. Sekarang saham yang diinvestasi perusahaan. Semua turun drastis, kamu sebagai direktur utama harus bertanggung jawab. Betul, kalau kamu nggak bisa memimpin Junhao, lebih baik mundur. Betul. Mundur aja. Guru juga bilang kamu setengah matang. Nggak, terbangnya lumayan bagus kok. Tentu dong. Ah, ayah. Gedungnya rusak nih. Harus ganti rugi berapa ya? Cepetan cari kesempatan kabur. Berhenti, kalian siapa? Saya. Oh. Cuma masalah saham turun aja. Saya datang khusus buat ini. Cuma perlu hitung-hitungan aja bisa bantu selesaiin. Betul ayah, saya emang nggak jago fisik. Tapi ilmu ramalnya.
Benar-benar jempolan. Weihai International naik. Masa sih? Saham ini hampir turun mentok. Benaran naik. Baru aja Weihai International rilis pengumuman penting. Bikin semua investor berebut beli. Apa? Gimana ini bisa terjadi? Quanzi Technology naik. Tuowei Information naik, semua naik. Wah, kok naik lagi? Cepetan beli. Kamu gila beneran percaya omongan nggak jelas dia. Xiao Shen. Benaran semua naik. Apa kali ini? Kita nggak cuma nutupin kerugian sebelumnya, tapi malah untung besar. Mereka mana? Mereka diam-diam kabur. Segera kirim orang cari. Hadiahnya 10 juta. Yuking, hari ini saya ketemu 2 orang. Penolong kecil bantu selesain krisis perusahaan. Saya berniat mengadopsi si cewek kecil itu. Jadi cucu. Dia juga bisa nemenin kamu. Ibu, jangan asal bawa orang ke rumah. Lagian, Tian-Tian sudah hilang 6 tahun. Sekarang hidup atau mati aja nggak tahu. Apalagi menurut saya 2 penolong kecil ini. Tapi kalau benar-benar punya kemampuan mungkin bisa membantumu. Menyembuhkan matamu. mereka tidak usah dipikirkan. Aku sudah mengirim orang untuk mencari tabib terkenal. Katanya di Gunung Qingyun ada sepasang ayah dan anak dewa. Satu ahli dalam ramalan langit. Satu lagi ahli dalam ilmu strategi kuno. Memiliki kemampuan yang misterius dan tak terduga. Tapi sayangnya mereka sangat sulit ditemui. Sampai sekarang belum ada kabar. Tenang saja, baik itu ayah dan anak itu. Atau Tian-Tian, kamu pasti akan menemukannya. Tian-Tian, ibu pasti akan menemukanmu. Ini giok yang kalian tinggalkan saat naik gunung, ambillah. Pergi dan temui Ibu Tian-Tian. Mereka tidak mengejar kita kan? Kita lari. Lebih cepat dari kelinci. Mau mengejar kita juga tidak bisa. Sudah sepakat. Kita panggil masing-masing. Aku memanggilmu ayah, kamu memanggilku kakak senior. Kalau lupa lagi hati-hati, aku hukum kamu. Iya kakak senior. Lapar. Cuma 3 mau, bahkan tidak bisa beli roti kukus. Bagaimana ini bisa mengumpulkan dana untuk membangun kembali patung leluhur? Kalau saja ibuku punya uang. Oh ya ayah, cepat hitung. Di mana Ibu Tian-Tian? Mungkin dia seorang wanita kaya. Aku juga ingin, tapi kamu tahu sendiri pekerjaan ini. Tidak bisa menghitung orang sendiri. Tenang saja, kalau sudah ketemu ambil yang satunya lagi. Orang yang punya giok ini pasti akan menemukan ibumu. Ayah, aku tahu cara menghasilkan uang. Non, saya lihat kaki Anda lemah. Mata Anda bengkak, situasinya sangat darurat. Anda akan mengalami gelombang besar. Bajingan. Kenapa kamu memukul orang? Aduh.
Tidak mendengarkan nasihat orang baik. Rugi di depan mata. Kakek. Apakah Anda punya musuh? Saya bisa membantu. Menyediakan layanan pukul tidak akan berhenti. Sampai mereka babak belur tidak akan menerima uang. Ya pukul 10 gratis tambah 1. Gila. Berhenti. Kepala pecahkan batu bata. Tidak suka tusuk leher dengan tombak perak. Masih tidak suka. Dada hancurkan batu besar. Gila. Kamu ketawa apa? Bukan urusanmu. Aku lihat dahimu gelap akan ada bencana berdarah. Kamu gila ya. Gila. Sobat baik-baik saja kan? Perhitungannya sangat akurat bro. Ayah kita buka usaha. Hidup susah. Berkeliling di jalanan. Kami ayah dan anak. Satu peramal ulung. Satu ahli bela diri. Tidak menyangka akan mati kelaparan di jalanan. Tenang ayah, aku akan melindungimu. Dia. Akhirnya aku menemukan kalian dua penyelamat kecilku. Saham yang kamu rekomendasikan untung besar. Kali ini aku sengaja datang untuk membalas budi. Wah. Ayah dan anak ini cepat sekali dapat rezeki. Terus semangat usahakan. Cepat-cepat membangun kembali patung emas. Guru terlalu tidak baik. Ayah, apakah kita akan kelaparan lagi? Mau makan itu mudah. Kok kamu makan sedikit sekali? Hari ini nafsu makan kurang. Makanan sisa tidak apa-apa. Nanti ada yang membereskan. Sudah habis semua. Aku dan ayah. Apakah kami makan terlalu banyak? Ah, tidak banyak.
Makan banyak itu rezeki oh ya. Nenek sangat menyukaimu. Ingin menjadikanmu cucu angkat. Bagaimana menurutmu? Cucu angkat benarkah? Tentu saja benar. Bukankah kamu selalu ingin punya ibu kaya kesempatan bagus ini? Cepat setuju dong. Aku mau. Sayangku, mulai sekarang kamu milikku. Cucu kesayanganku. Nenek. Tapi aku khawatir. Putriku tidak setuju. Ada ide nanti kalau kamu lihat dia langsung peluk dan panggil mama. Ia cucu yang manis ini. Nanti kalau kamu merayu dan manja, pasti dia setuju. Mama kamu datang. Siapa ini? Kok aku merasa sangat familiar. Cepat-cepat pergi. Mama. Wah, anak Tian-Tian ini. Sangat menyenangkan. Oh iya, aku janjian sama beberapa teman lama untuk facial kalian. Pelan-pelan jalin hubungannya. Mama. Aku bukan mamamu. Tapi nenek tadi bilang, Aku tidak peduli kalian sudah membius mamaku dengan apa. Tapi aku tidak mudah tertipu. Terima kasih. Tidak apa-apa. Ayah mama ini buta. maaf Pak Shen, anak kecil tidak tahu apa-apa. Tidak apa-apa, masalah mataku semua di perusahaan tahu. Karena penyakit aneh sampai buta. Penyakit aneh. Mata mama tidak sakit. Hanya karena dikelilingi kekuatan kutukan. Sampai buta. Kekuatan kutukan yang begitu pekat. Jelas ada yang sengaja melakukannya. Siapa yang melakukannya? Kenapa aku tidak bisa menghitungnya? Omong kosong. Pak Shen, dokter ajaib yang selalu Anda cari. Sudah ketemu. Dokter ajaib. Benar sudah menemukan mereka, penyakitku ada harapan sembuh. Penyakit kecil tidak usah dibesar-besarkan. Biar kami ayah dan anak sedikit beraksi. Pasti bisa sembuh. Ini diagnosa dengan benang. Hebat sekali, benar-benar orang hebat. Hahaha. Ini hanya trik kecil, tidak perlu dipuji. Penyakit Pak Shen hanyalah penyumbatan pembuluh darah. Yang menghalangi saraf optik, hanya perlu 3 tusukan. Maka akan mudah untuk melancarkannya. Apa yang dia bicarakan ini? Benar-benar ngawur. Kalau diobati seperti mereka, pasti akan terjadi masalah. Xiaoyan. Jangan sentuh ibuku. Dari mana datangnya anak kecil jahat ini mengganggu pengobatan? Apakah kamu bisa bertanggung jawab? Mereka adalah dewa yang susah payah saya undang dari kuil Qingyun. Kalian berani menghalangi, apakah tidak ingin menyembuhkan penyakit mata Pak Shen? Kuil Qingyun ayah. Bukankah itu kuil kita? Kapan kuil kita punya orang seperti ini? Jangan-jangan palsu. Pak Shen, saya katakan. Xiao Zhao usir mereka keluar. Tapi saya. Sudah diusir. Masih saja bertahan di sini. Pernah lihat orang tidak tahu malu tapi tidak pernah lihat yang seperti ini. Kamu. Kalau begitu kita pergi. Ayah kita tidak bisa pergi. Tapi lihatlah mereka seperti itu. Kedua orang itu penipu. Tapi kalau kita tidak peduli ibu, menurut rencana pengobatan mereka, pasti akan terjadi masalah besar. Kalau kamu bilang begitu memang ada benarnya dan Nyonya Jiang. Begitu baik pada kita memang tidak bisa tidak peduli. Kalian kenapa kembali lagi? Sepertinya tidak berhasil menipu uang. Xiao Zhao buatkan mereka cek 1 juta. Baik.
Ambil uangnya dan cepat pergi. Ai baik-baik 1 juta saya langsung pergi. Ayah kita bukan untuk uang. Tidak mau uang. Apakah kamu ingin belajar ilmu mereka? Hahaha, biar kami tunjukkan. Kekuatan kuil Qingyun kami. Xiaoyan. Iya, Wah, tidak baik jarum ini jatuh. Akibatnya tidak terbayangkan. Ya ampun. Apa yang terjadi? 1 tusukan menentukan segalanya. 2 tusukan merebut nyawa. 3 tusukan ke bawah. Pasti sembuh total. benarkah itu? Bagus sekali, cepatlah. Ibu segera bisa melihat lagi. Bisa melihatmu, Tian-Tian. Awas ya sini. Berhenti. Apa yang kamu teriakkan 3 tusukan ini? Xiao Shen akan sembuh. Aduh, Apa yang terjadi ini? ya kenapa bisa begitu? Bagaimana kamu bisa tidak tahu kamu adalah orang suci yang aku khusus? Datangkan dari Gunung Qingyun kamu. Aku palsu. Aku hanya menipu untuk dapat uang. Apa selesai? Xiao Shen. Matahari dan bulan di langit. Berubah-ubah masing-masing memiliki sisi gelap. Di sana. Ingatan sejak dulu berasal dari sumber yang sama. Semua ada dalam 5 elemen Hiluo. 1 inci di bawah dada. Ini sudah sembuh. Aku jelas bisa melihat. Bagaimana kabar Anda, Xiao Shen? Apa yang sebenarnya aku harapkan? Begitu banyak dokter terkenal selama bertahun-tahun tidak bisa menyembuhkan penyakit mata. Bagaimana mungkin begitu mudah disembuhkan? Ibu jangan khawatir, hanya tadi. Aku hampir menyembuhkan matamu. Sudah sembuh. Benar, sebenarnya hanya perlu memecahkan sihir jahat. Penyakit itu bisa disembuhkan. Tidak disangka mereka awalnya sembarangan mengobati. Aduh, aku salah. Kami hanya ingin menipu untuk dapat uang. Aku salah. Tidak masuk akal menipu sampai ke kepala grup Junhao kami Satpam. Cepat bawa mereka pergi. Baru saja. Terima kasih banyak. Xiao Shen, tapi kamu seharusnya. Xiao Zhao, aku ada dokumen. Tolong ambilkan untukku. Ya, Tuan Shen, penyakit Anda berhubungan dengan formasi jahat yang dipasang di kantor ini. Benar. Bisa di tempat seperti ini. Dipasang sesuatu yang begitu jahat. Formasi pengumpulan yin. Pasti orang di sekitar Anda. Mungkinkah? Bukannya sekretaris Xiao Zhao kan? Kita bisa mengenali wajah tapi tidak hati Tuan Shen. Kami hanya ingin memberi peringatan baik-baik. pergi mati kalian semua. Saya sudah baik pada Xiao Zhao, dia juga tidak punya alasan untuk mencelakai saya, satu-satunya yang punya dendam dengan saya. Mungkinkah? Orang di balik layar ini sepertinya harus dicari perlahan-lahan. Prioritas utama sekarang adalah segera mematahkan semua formasi pengumpulan yin di gedung ini. Mencari naga jutaan, lihat gunungan. 1 lilitan adalah 1 rintangan. Ikuti saya. Mata formasi terakhir seharusnya ada di sini. Mungkinkah kita sudah ditemukan? Kita terus diawasi. Seorang peramal takdir surgawi. Seorang ahli seni rahasia aneh. Dunia Jiang mengabarkan. Ayah dan anak dari Gunung Qingyun, apakah kalian berdua ini? Mengetahui reputasi kami, kenapa tidak segera menyerah? Menyerah. Lepaskan aku. Anak kecil dari mana? Pulang dan makan permen saja.
Cucu, apa kau baik-baik saja? Apa yang terjadi padaku dalam waktu singkat? Kamu sudah berubah seperti ini. Kerkepiai. Apa yang terjadi? Karena kalian sudah menemukannya, maka mari mati bersama-sama. Jangan ganggu ayah, ibu, dan nenekku. Cucu, Tidak bisa kakak kecil Xiao sama sekali bukan tandingannya. Gadis kecil. Langit dan bumi hitam dan kuning. Kakak kecil Xiao, aku akan membantu satu tangan. Kakak kecil Xiao. Aku akan melindungi ayah ibu dengan baik. Kakak kecil Xiao. cepat panggil ambulans. Anaknya tidak apa-apa, istirahat yang cukup saja. Kak Shiji, kamu sudah bangun? Kamu sudah bangun. Kamu tidak mau mengakui cucu yang baik ini, dia juga tidak mau mengakui kamu sebagai ibunya. Kalau bukan karena mereka hari ini, ayah dan anak ini rela berkorban. Kamu dan saya ini tulang tua mungkin sudah berakhir di sana. Ibu saya ini takut kamu. Sebelumnya tertipu. Sekarang tahu salah. Ya, Cucu yang baik. Ibu, sebelumnya ibu yang salah. Ibu minta maaf. saya tidak menyalahkan ibu. Tidak menyalahkan ibu, menyalahkan siapa? Apa mau menyalahkan nenek ini? Saya tidak. Saya bercanda dengan kalian. Sejak kalian berdua datang ke rumah kami, suara tawa jadi lebih banyak. Ngomong-ngomong, kalian kan ayah dan anak. Kenapa kamu memanggilnya Kak Shiji? Masalah ini simpel karena kita panggil masing-masing. Lagi pula di sekte. Saya kan Shiji, ayah saya. Ya Kak Shiji. Ngomong-ngomong. Kita sekarang harus tetap hati-hati, pendeta tua itu sebelumnya pasti tidak akan berhenti begitu saja. Pendeta. Bagaimana pendeta? Sudah membunuh si imut itu. Kamu masih berani bertanya, di samping mereka ada dua ahli yang luar biasa, kamu tidak tahu. Saya saja hampir tidak bisa kembali. Kalau begitu si imut itu lagi. Selamat dari bahaya sialan. Pendeta, sekarang tidak ada cara lain. Menurut yang saya tahu, akan ada acara lelang amal. Di sana akan ada banyak harta karun. Salah satunya ada yang disebut naga mata dewa. Metode latihan, kamu harus bantu saya mendapatkan harta karun ini. Nanti saya bisa menyempurnakan ilmu saya. Tidak ada lagi yang bisa melawan saya. Baik, saya akan pergi. Tenang saja, aku di sini. Taois tua itu berani datang lagi. Aku akan pukul dia lagi. Anak yang baik seperti ini, kalau saja ibu bisa melihatmu. Ibu tenang, aku akan segera sembuhkan matamu. Benarkah? Cucu manis, kamu punya cara. Kami sudah punya rencana, tinggal menyiapkan beberapa bahan langka. Pak Jiang, lelang amal akan segera dimulai. Oh iya, katanya di lelang amal ini ada harta bernama Dragon Eye Pearl yang bisa mengusir roh jahat. Lelang amal. Iya, kenapa? Kalau tidak salah di lelang itu, harusnya ada harta yang kita butuhkan. Benarkah? Bagus sekali, kebetulan kalian bisa ikut bersama. Katanya CEO Junhao Group Shen Yuking. Dulu hamil sebelum menikah, punya anak perempuan. Pria dan anak ini jangan-jangan pria liar, dan anak itu jangan bilang. Bisa jadi. Yuking, aku tahu selama ini kamu merindukan pria, tapi aku tidak menyangka kamu begitu tidak pilih-pilih. Sepertinya kamu benar-benar lapar. Aku kamu. Shenyan, urusanku tidak perlu kamu campuri. Kalau kamu ganggu ibu lagi, hati-hati, aku yang urus. Si manis, kamu ngomong sama siapa? Shenyan, sebagai CEO Junhao Group, aku perintahkan. Kalau kamu tidak mau diusir,
Diamlah dengan baik. Setelah aku dapatkan Dragon Eye Pearl biar Taoist Xieming melakukan ritual. Aku pasti akan mengambil nyawamu. Ibu, aku merasakan sesuatu yang jahat dari dirinya. Ia mirip dengan Taoist Xieming. Sebelumnya pasti ada hubungan antara mereka berdua. Ya, Baiklah semuanya, sekarang kalian sudah ada di tempat lelang kita. Akan segera dimulai, aku yakin hari ini. Sebagian besar orang datang untuk mutiara naga tentu saja. Selain mutiara naga hari ini, ada beberapa benda lain yang misterius juga akan muncul nanti saat itu tiba. Mohon semua tamu untuk berpartisipasi dalam penawaran dengan aktif, dan hasil dari penjualan ini akan digunakan untuk kegiatan amal. Sekarang Isingkan saya memperkenalkan bintang yang paling ditunggu-tunggu kita. Mutiara naga, masuklah. Teman-teman, inilah mutiara naga. Konon benda ini diciptakan sejak zaman kuno, menyerap esensi dari langit dan bumi, serta matahari dan bulan. Penuh dengan energi spiritual, jika diletakkan di rumah, dapat melindungi rumah dan mengusir roh jahat. Dengan manfaat tak terbatas. Harga awalnya adalah 100 juta. Saya tawar 1 miliar 100 juta. apakah ini harta karun yang disebutkan ibu? Saya tawar 1 miliar 200 juta. Saya tawar 2 miliar. Bahkan langsung 2 kali lipat, begitu berani. Memang pantas menjadi presiden grup Junhao. Tangan besarnya sangat royal. 2 miliar 100 juta. 3 miliar. Kamu? Katakan kamu seorang tunanetra yang tidak bisa melihat apapun. Kalau beli barang ini apa gunanya? Lebih baik, serahkan padaku nanti. Aku akan belikanmu bola marmer dari toko 2000-an. Bukankah sama saja? Walaupun aku tidak bisa melihat dengan mataku, hatiku jelas. Tidak seperti beberapa orang. Meskipun matanya bisa melihat, tapi hatinya kotor, tertutup debu. Kamu? Mutiara naga ini. Mutiara ini. Palsu. Pak Shen, lebih baik jangan beli mutiara ini. Kenapa? Mutiara naga ini palsu. Energi spiritual yang dipancarkan. Semua buatan manusia barang palsu. Jika diletakkan di rumah tidak ada gunanya, malah bisa memengaruhi nasib seseorang. Separah itu. 310 juta. Saya menyerah. Saudari sepupu lelang ini adalah milik yang menawar tertinggi. Hanya bicara saja tidak ada gunanya. Ibu, lihat saya menghadapinya. Saya bilang nenek ini. Kamu bilang siapa, nenek? Maaf, saya hanya merasa terlihat seperti yang penting. Setiap kali kamu menawar, hanya sedikit saja. Apa tidak punya uang? Kalau tidak punya uang jangan sok kaya. Nanti ibu saya yang beli. Kamu juga bisa datang ke rumah saya lihat-lihat. Siapa bilang saya tidak punya uang? Saya hanya karena kita masih keluarga. Memberinya sedikit muka karena kalian tidak tahu terima kasih. Jangan salahkan saya. Saya tidak percaya. Benar, Yuking, keluarga kami adalah CEO dari grup Junhao, uangnya banyak. Bakar pun tidak habis, sedangkan kamu semuanya barang palsu. Bagaimana bisa dibandingkan dengan Yuking kami? Dia pakai semuanya barang palsu. Tidak menyangka dia seperti itu. Kamu bilang siapa yang pakai barang palsu? Saya ini semua barang impor asli. Oh ya, saya tidak percaya. Benar kalau berani. Bicara dengan uang 350 juta. 400 juta. 500 juta, nenek. Kamu tidak punya uang ya, maukah ibu saya meminjamkanmu sedikit? Siapa bilang saya tidak punya uang? 600 juta. Saya tawar 10 miliar. Baik untukmu. Kamu tidak menawar lagi. Karena nenek kamu sangat menginginkannya. Kami tentu tidak bisa merebut yang disukai. Benar, kami lebih menghormati yang tua dan menyayangi yang muda. Kalian? Ada yang menawar lebih tinggi tidak? 10 miliar sekali. Terjual, mari kita ucapkan selamat kepada Nona Shen. Dengan harga 10 miliar. Mendapatkan mutiara longmu. Kalian berani mempermainkan aku. Tidak, kau lihat kamu sangat menginginkannya, jadi aku kasih. Nenek, apa kamu tidak punya uang untuk membayar? Mau ngemplang ya? Jangan-jangan tadi menawar itu sengaja menaikkan harga. Kalau begitu itu termasuk lelang curang. Tidak mungkin, aku memang mengincar ini. Mutiara longmu.
Kalian berdua tunggu saja. Shenyan, mereka adalah orang-orangku. Selama aku ada, aku tidak akan membiarkanmu bertindak semaumu. Kamu cuma seorang buta yang tidak bisa melihat apa-apa. Kita lihat saja nanti. Baiklah, selanjutnya. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk menyambut Ibu Shen ke atas panggung. Tian, tadi itu kamu yang melakukannya ya? Siapa suruh dia mengganggu Mama? Tidak menyangka baju palsu sudah cukup. Payudara juga palsu itu sih. Sungguh memalukan. Terima kasih Ibu Shen. Kamu ketawa apa? Ibu Shen, Anda, salah paham, saya sudah terlatih secara profesional. Di acara resmi seperti ini, saya pasti tidak akan ketawa. Ada hal lain yang perlu Anda sampaikan. Biarkan kalian sombong sebentar lagi. Tunggu sampai Master Shaming menyelesaikan latihannya. Aku pasti akan membuat kalian mati. Kalau begitu mari kita langsung masuk ke lelang berikutnya. Apa ini tidak dijelaskan sedikit pun? Bagaimana mau melelangnya teman-teman? Tenang dulu. Dua harta karun ini berasal dari Gua Qilin di Gunung Kunlun. Benar, Gua Qilin di Gunung Kunlun. Gunung Kunlun itu adalah nenek moyang semua gunung. Kaya akan energi spiritual, dan Gua Qilin juga melahirkan banyak batu ajaib. Dua batu ajaib ini berasal dari Gua Qilin. Hari ini, siapa yang bisa memenangkan lelang ini bisa langsung membuka batu tersebut untuk melihat isinya. Ini kan judi batu. Itu murni mengandalkan keberuntungan. Bahkan ada tulisan mantra segel, aku tidak bisa menghitungnya. Apa harta karun yang ada di dalamnya? Mau tahu ada harta karun di dalamnya atau tidak? Itu mudah, lihat saja aku. Gimana, lihat apa isinya? Aku tidak bisa melihat apa sebenarnya isinya. Tapi aku bisa merasakan ada aura yang sangat kuat di dalamnya, Mama. Mari kita beli batu hitam itu. Bagaimana? Si kecil yang ditemukan. Ternyata hal yang dia suka tidak ada yang berharga. Membiarkan batu ajaib begitu saja. Malah memilih batu arang yang tidak jelas ini. Bagaimana mungkin ada harta di dalamnya? Menurut yang aku tahu, akan ada lelang amal segera. Di sana pasti ada banyak harta. Apakah ini yang dimaksud? Lihat bagaimana aku mendapatkan batu ajaib itu dan mengeluarkan hartanya. Biarkan kalian melihat kehebatanku. Batu ini harga awalnya 10 juta. Apa batu arang ini? Harganya sampai 10 juta. Bagaimana mungkin ada harta di dalamnya? Yang di sebelah itu kualitasnya bagus. Kemungkinan ada harta di dalamnya Aku besar. tawar 10 juta. Apa aku tidak salah dengar? Benar-benar ada orang yang mau membayar 10 juta untuk barang seperti ini. Shenzong ini pasti sudah gila. Katakan sepupu perusahaan ini. Baru saja melewati krisis. Kamu malah keluar menghamburkan uang. Apa kamu ingin menghancurkan perusahaan? Baru kamu senang. Ya, meskipun keluarga Shen kaya, tidak boleh boros seperti ini. Selama itu yang anakku inginkan. Sebagai ibunya, aku harus dapatkan. Benar-benar gila. Baik, 10 juta sekali. 10 juta 2 kali. Terjual. Selamat kepada Nyonya Shen Yuking yang mendapatkan batu ini dengan harga 10 juta. Tunggu. Setelah membeli barang ini, harus dibuka dan dilihat. Setujukan semuanya. Ya, kita kan. Tamu VIP kalian harus memuaskan rasa ingin tahu kami, ya. Barang ini sudah dibeli oleh Nyonya Shen. Apakah akan dibuka tergantung pada keputusan Nyonya Shen. Tian, menurutmu bagaimana? Tentu saja bisa setelah dibuka. Ada yang bakal nangis nih. Aku yang nangis, tunggu aku foto batu unik lainnya. Ketemu harta karun. Yang nangis kalian semua. Cepetan foto batu unik yang lain. Aku mau kasih lihat ke seseorang. Oke, mari kita mulai lelang. Batu unik yang lainnya. Harga awal 2 miliar.
Batu ini warnanya biru hijau. Bentuknya bulat dan mengkilap. Jelas sudah lama. Tercelup energi spiritual. Aku tawar 2 miliar 100 juta. 2 miliar 300 juta. 3 miliar. Gimana kalau kita coba tawar juga? Nggak usah, Mama. Di dalamnya nggak ada energi spiritual sama sekali. Pasti nggak ada barang bagus. Oke, 3 miliar sekali. 3 miliar 2 kali. Deal selamat sekali lagi untuk Nona Shen. Dengan harga 3 miliar dapat batu unik ini. Batu ini aku yang dapat. Kalau kalian minta maaf dan mengaku kalah sekarang, masih ada waktu. Kami nggak bakal kalah. Mohon kedua orang ini bersiap sebentar. Setelah ini kita akan masuk ke upacara pembukaan batu. Mama, aku mau buka batunya. Oke, silahkan. Terima kasih, Mama. Tian-tian saat ini. Kalau kamu juga ada di samping Mama, pasti asyik banget. Momen yang mendebarkan ini. Gimana bisa ketinggalan si tua ini dia? Bukan pakar identifikasi batu giok. Master Yohong itu. Dijuluki mata emas. Setiap batu giok di hadapannya. Sekilas bisa tahu asli atau palsu. Hebat banget. Haha, biar si tua ini. Yang jadi juri kali ini semua orang. Pasti nggak ada masalah kan? Tentu saja tidak ada keberatan. Anda adalah ahli dalam industri penilaian batu giok. APA yang Anda katakan pasti akan dipercaya semua orang. Ya. Agar nanti ketika harta karun ditemukan, beberapa orang tidak mengakuinya. 10 juta untuk membeli bola batu bara yang rusak. Sangat tidak sepadan siapa yang tidak setuju. Enta APA yang Shenzong dimabukan oleh anak ini. Mana menajaib APA yang diberikan. Atau batu ajaib ini lebih bisa dipercaya. Meskipun 3 miliar agak mahal. Tapi penampilannya tidak biasa, pasti ada harta di dalamnya. Saudara sepupuku, aku menyarankan kalian untuk tidak membukanya. Bagaimana jika yang keluar adalah sampah? Akan membuat orang tertawa terbahak-bahak, hahaha. Kamu yang sampah. Benar, mungkin yang akan menangis nanti adalah kamu. Aku akan menangis. Kalau aku tidak bisa menemukan harta karun, aku akan makan kotoran dan minum air seni. Apa mau makan dan minum gratis ya? Kamu, Hahaha. sekarang buka dan bandingkan. Ini. Wah, Benar-benar salah lihat. Satu sisi terang dan hijau. Satu sisi suram dan tidak bercahaya. Untung tadi kita tidak ikut. Kalau tidak pasti rugi besar. Ya, batu rusak ini. Diberikan gratis pun aku tidak akan membawanya pulang. Apa sih yang keluar dari batu ini? Ini benar-benar menghabiskan 3 miliar dariku. Wah, ini pasti sangat berharga. Kali ini kita kaya. Mama, aku benarkan. Anakku sangat hebat. Ini. Giok naga hijau. Tidak kusangka dalam hidupku. Aku masih bisa melihat harta karun seperti ini. Benar-benar mati tanpa penyesalan. Aku dengar giok naga hijau adalah harta karun para dewa untuk latihan penuh dengan energi spiritual. Dan banyak efek ajaib yang tidak bisa diungkapkan ini benar-benar tak ternilai. Ada keluarkan. Pasti bakal jadi rebutan banyak orang. Cuma pakai 10 juta bisa beli harta karun ini. Benar-benar untung besar. Gak heran sebelumnya aku meramalkan. Akan ada keberuntungan besar di lelang ini, ternyata ini. Giok naga biou pakai ini sebagai bahan obat. Mata Shenzong pasti bisa sembuh. Benarkah, Mama? Kamu pasti bisa melihat lagi. Benarkah? Wah, bagus banget. Nggak mungkin. Nggak mungkin mereka bisa seberuntung itu. Shifu, apa kamu nggak salah lihat? Barang mereka mungkin palsu. Palsu? Aku sudah lama mengidentifikasi batu permata. Terkenal dan dijuluki mata emas. Apa kamu meragukan aku? Aku nggak bermaksud begitu. Barusan ada yang bilang apa ya? Sekarang kalah. Harusnya bayar taruhan dong. Kamu, Ia barusan bilang kalau kalah mau makan tai minum air kencing. Ada yang punya yang besar di sini? Kasih dia 1 gumpal. Hahaha. kita lihat saja nanti. Untung ada benda ini. Setidaknya perjalanan ini nggak sia-sia. Tunggu sampai pendeta Xie Ming menyempurnakan ilmunya. Aku pasti bikin kalian mati. Shenzong, harta karun Anda ini sangat langka. Aku sangat suka. Aku mau menawar 1 miliar untuk semuanya. Bagaimana pendapat Anda? 1 miliar.
1, 10, 100 ribu. Banyak banget nolnya. Dibeli dengan 10 juta. Dijual 1 miliar dalam waktu sebentar. Untung 100 kali lipat. Kenapa kita nggak seberuntung itu ya? Terima kasih banyak Tuan Yo atas ketertarikannya. Tapi harta karun ini milik putriku. Aku harus menghargai pendapatnya. Mama, meskipun harta karun ini sangat langka, tapi 1 miliar cukup untuk Tian-Tian, ayah ibu, dan nenek makan banyak makanan enak. Tapi, Kita sebenarnya tidak butuh sebanyak itu. Hanya butuh sepotong kecil saja. Sebagai obat untuk menyembuhkan mata ibu. Yang lainnya buat kita. Tidak terlalu berguna. terima kasih sayang. Ibu ngomong apa sih? Ini semua yang harus aku lakukan. Kakek Yo kita hanya butuh sedikit. Yang lainnya bisa kami jual ke kamu. Total 1 miliar ya. Baik, semuanya sesuai keinginanmu. Yeah. Daoshang mutiara mata naga ini. Aku dapatkan untukmu. Mutiara mata naga. Hebat, dengan harta karun ini. Aku pasti akan mencapai puncak kekuatan. Tidak ada lagi yang bisa mengalahkanku di dunia ini. Aku sudah tidak sabar untuk membunuh mereka. Hahaha. Aduh. Kamu berani menipuku dengan barang palsu. Ini. Tidak mungkin ini. Ini sudah menghabiskan 1 miliar. Kamu pikir aku tidak bisa membedakan sekarang kekuatanku? Tidak hanya tidak meningkat, malah terluka parah. Daoshang, ini bukan salahku. Tidak heran mereka berhenti menawar. Pasti mereka menemukan masalah Shen Yuqing dan kedua. Anak kecil di sampingnya sengaja menaikkan harga untuk merugikanku. Sangat jahat. Kalau tidak membunuh mereka, aku tidak bisa tidur nyenyak. Ada ide. Taruh ini di dalam keramik. Cari waktu untuk mengirimkannya ke mereka. Aku akan membuat mereka menderita. Hahaha. Ibu istirahatlah lebih awal. Aku akan menggunakan giok naga bio untuk membuat obatmu. Percaya mata ibu akan segera sembuh. Sampai jumpa kakak senior. Anak ini benar-benar peduli padamu. Kalau Tian-Tian masih ada, kira-kira sekarang sudah sebesar dia juga ya. Tenang saja. Tian-Tian pasti akan ditemukan. Biu naga pola giok. Bocah kecil di mana kamu berada. Akhirnya ketemu. Berhasil. Saudari kecil. Sudah 3 hari masuk ke sini. Kenapa tidak ada kabar sama sekali? Jangan-jangan anak itu terjadi sesuatu. Cucuku, kau tidak apa-apakan? Tenang saja nenek, aku baik-baik saja. Kami benar-benar sudah sangat khawatir. Benar sayang. Mami, aku sedang membantu membuat ramuan obat untukmu. Selama proses ini tidak boleh diganggu. Cepat coba lihat. Benda kotor ini apakah benar-benar aman setelah dimakan? Apa katamu? Nyonya tua itu salahku karena banyak bicara. Yuqing, bagaimana perasaanmu? Aku merasa bisa. Tapi tetap tidak berhasil. Mami, jangan memaksakan diri. Tadi Mami hampir bisa melihat. Mami, kamu terlalu terburu-buru. Pil ini memang efektif. Tapi harus diminum secara lengkap selama 1 periode pengobatan. Baru bisa benar-benar sembuh. Jika dalam periode ini, pengguna penglihatan secara paksa akan merusak mata. Syukurlah pada langit dan bumi. Mudah-mudahan tahun depan pada saat ini kamu sudah bisa melihat bunga kamelia di luar. Mana perlu sampai tahun depan. Total ada 7 butir pil. 1 butir sehari. Hanya 1 minggu saja sudah cukup.
Apa maksudmu 1 minggu? Cucuku, jangan bilang kau hanya main-main dengan kami. Tentu saja tidak. Masih ada 6 butir pil tersisa, simpan baik-baik. Aduh cucuku. Nenek sangat berterima kasih padamu. Buruk sekali Nyonya Tianlong Group akan membatalkan semua pesanan perusahaan kita. Junhao, kita akan bangkrut apa? Kita selalu bekerja sama dengan baik bersama Tianlong Group, bagaimana mungkin mereka tiba-tiba membatalkan pesanan sebanyak ini? Aku juga tidak tahu. Tidak, aku harus bertemu dengan ketua dewan mereka. Ayah, aku merasa sangat dingin di sini. Ada kekuatan kutukan yang sangat kuat di sini. Untuk mencapai target penjualan tahun ini, Pak Zhao, kenapa tiba-tiba membatalkan pesanan kerjasama kita? Pak Shen, akhir-akhir ini, perusahaan Tianlong Group kami mengalami banyak kesulitan menghadapi berbagai kejadian tak terduga terpaksa. Kami harus menyerah dari beberapa bisnis. Semua bahan produksi sudah kami siapkan. Jika dihentikan sekarang, Saya harap Pak Shen bisa memahami. Kesulitan perusahaan kami benar sekali. Bulan lalu salah satu gudang kami terbakar. Kehilangan barang senilai miliaran lalu. Gedung baru yang sedang dibangun runtuh. Belasan pekerja tewas, biaya kompensasi saja mencapai jutaan. Proyek harus dihentikan tanpa batas waktu. Pak Shen, Anda juga mendengarnya, tunggu sampai situasi grup kami membaik. Saya pasti akan bekerja sama lagi dengan Pak Shen. Tidak semudah itu. Siapa kamu? Kamu jangan pedulikan siapa aku jika masalah ini tidak segera diselesaikan, nanti bukan hanya Tianlong Group yang akan bangkrut. Semua orang yang hadir di sini akan mati mengenaskan. Apa katamu? Kamu mengutuk kami, Pak Shen. Meskipun kerja sama kita tidak dapat dilanjutkan, kamu tidak bisa menyuruh orang untuk mencaci kita begitu saja. Pak Zhao, kami tidak bermaksud seperti itu. Cukup, antarkan tamu keluar. Jangan sentuh ayahku. Pak Zhao, percayalah pada kami, jika tidak nanti bukan hanya perusahaan yang akan bangkrut. Semua orang yang hadir di sini akan mati mengenaskan. Usir dia keluar. Ini kecelakaan. Ini hanya sebuah kecelakaan. Tidak baik. Ayah, apa kamu baik-baik saja? Ayah tidak apa-apa. Sekarang kamu percayakan dengan perkataan ayahku. Apa-apa yang sebenarnya terjadi? Tempat kalian penuh dengan energi kutukan, jelas-jelas ada yang bermain curang. Pertama mempengaruhi nasib kalian. Lalu tubuh dipenuhi kutukan, akhirnya mati secara tragis. Benarkah? Dikatakannya begitu mistis. Ya. Sekarang sudah abad 21. Yang kamu bilang ini cuma tahayulkan. Aku percaya. Sekarang baru percaya, sudah terlambat. Ayah, ayo kita pergi. Tunggu dulu, jangan pergi. Kamu pergi, kita gimana? Iya, kamu bisa lihat masalahnya. Pasti kamu juga bisa selesaikan. Masa ia nggak mau tolong ia? Asal kamu bisa selamatkan aku dan teman-teman seperjuanganku. Aku Zhao Tianlong pasti akan balas budi kamu, Bos Zhao. Bos Shen, kita sudah kenal bertahun-tahun. Kan kita teman lama, kamu cepat bantu kita ngomong dong. Iya. Kalau gitu aku coba. Bagaimana kalau bantu mereka? Aduh, tadi. Niat baikku disia-siakan. Sekarang aku malas urusin ini. Iya. Tadi kita nggak tahu. Nggak sadar kamu ini orang hebat sekarang kita. Sungguh-sungguh hormat, kamu kan orang besar. Jangan marah sama kita. Ini gini, kamu bilang kita jauh-jauh datang ke sini, akhirnya kontrak pun nggak ada. Iya, uang bensin pun habis. Tenang adik, asal bisa selesaikan masalah kita. Nggak cuma satu kontrak, 10 pun nggak masalah. Sungguh. Aku Zhao Tianlong bicara, satu kata satu ketukan. Tapi aku kasih peringatan dulu. Kalau aku tahu kamu cuma main-main. Jangan salahkan aku nanti. Tenang saja, kakak mulai kerja. Diterima. Rezeki melimpah, hoki di atas. Kekayaan berlimpah, rezeki datang. Mau kabur kakak, sekarang giliranmu. Selesai. Aku rasa nggak segelap tadi. Masa sih sehebat itu? Jangan-jangan kamu salah rasa. Benar, sudah selesai. Tenang saja. Mama jamin nggak ada masalah.
Halo, aku Sao Tianlong, bos. Sao, kabar baik. Proyek kita yang ditutup bisa dibuka lagi. Apa ulangi lagi? Situs kami yang tertutup dapat memulai konstruksi. Dan bukan hanya kabar baik, bank mencairkan dana kita. Perusahaan yang telah menetapkan batas dengan kami sebelumnya. Sekarang saya ingin bekerja sama dengan kami. Aku akan bicara dengan mereka. Sao baru saja mengatakan melalui telepon. Semua masalah grup diselesaikan. Perusahaan pian datang. Ah, itu bagus. Ini hanya manusia dewa. Ops, di mana itu barusan? Hal-hal kontrak. Siapkan 10 kontrak dengan cepat. Segera mencapai kerja sama strategis paling senior dengan Shen Corporation. Di masa depan semua kerja sama teknik akan diprioritaskan untuk Shen Corporation. Apa yang mereka tidak lakukan? Ini sedikit perhatian kita. Saya juga berharap keduanya tidak akan menolak. Wow, ayah punya banyak uang di sini. Kita bisa membeli banyak makanan. Wow. Guru. Orang tua ini terlalu buruk. Tinggalkan aku $10. Dengan biro Feng Shui yang ditetapkan oleh kepala jahat, aku tidak bisa menahannya. Tunggu perusahaan untuk membatalkan kontrak, menyebabkan penurunan kinerja. Shen Yuqing posisi presidenmu. Segera kita akan menyerah. Bagaimana dengan perusahaan? Bukan Manajer Shen adalah perusahaan yang memiliki banyak pesanan. Presiden memanggil semua karyawan untuk bekerja semalam. Bukankah grup Tianlong akan ditutup? Bagaimana mungkin ada begitu banyak pesanan yang baru saja terjadi krisis grup Tianlong? Semua diangkat dan perusahaan kami terdaftar sebagai mitra strategis. Langsung memberi kami 20 kontrak sekarang mesin perusahaan. Hampir merokok. Shen Yuqing, tunggu aku. Saudaraku, aku akan memberimu makanan cepat. Tuan. Aku lapar selama berhari-hari. 1,5 orang. Mengetahui cara menghormati guru. Guru terus seperti ini. Kita semua mati kelaparan. Ah, mereka begitu cepat. Saya mendapatkan uang. Sudah beberapa hari turun gunung. Tampaknya tubuh emas leluhur. Ini akan berhasil. Aku harus turun gunung untuk mendapatkan uang. Kalau tidak, ini benar-benar lapar. Tidak lagi. Tuan, kemana kamu pergi? Wow, banyak makanan lezat. Hari apa hari ini? Tidak ada hari yang bisa kita lakukan. Pahlawan besar. Ya, hari ini Yuqing. Aku sudah bilang, jika bukan karena kalian, perusahaan kami benar-benar akan runtuh. Ini semua yang harus kita lakukan. Ya, ayah dan aku sudah makan. Begitu banyak makanan lezat yang tidak bisa dimakan. Anak yang baik, kau makan perlahan. Nenek ambilkan siku favoritmu. Itu adalah guru. Jangan lari dan berikan uang. Saya meminta magang saya untuk memberikan uang. Magang kaya, lihat magang saya, makan kaki ayam. Lihatlah murid. Kesulitan untuk guru. Murid datang untuk membantu sebagai guru. Guru, benar bahwa Anda mendorong kami menuruni gunung. Saya tidak berharap ada begitu banyak makanan lezat di bawah gunung ini. Sekarang aku punya masalah untukmu. Anak-anak. Baiklah, kau pendeta tua. Saya tidak membayar ketika saya keluar untuk menemukan seseorang. Kesalahpahaman. Benar-benar kesalahpahaman. Apakah kamu sudah tua atau tidak? Perut tua lapar. Tentu saja saya ingin makan makanan cepat saji. Siapa yang tahu kau? ITU pengganggu ini bukan. Saya tidak peduli.
Kau tak mau memberikan uang hari ini. Anda mengetuk telinga Anda. Lihatlah tamu di sana. Murid datang untuk menyelamatkan. Murid menyelamatkan sebagai guru. Guru dalam bahaya. Kalau begitu kita akan menyelamatkannya. Hei, kemana kalian semua pergi? Menyelamatkan orang. Maaf, aku minta maaf atas kesalahan guru. Maaf tuanku, dia tidak mengerti. Perhatikan hal lama ini nanti. Ya, Anda. Kau melanggar hukum dan kau. Guru, kau tidak merasa cukup malu. ini adalah usia untuk melakukan hal seperti ini. Di mana Anda menempatkan wajah kita sebagai murid? Apa yang terjadi padaku? Rutinitas di kota ini terlalu dalam. Aku akan kembali ke pedesaan. Guru, Anda tiba-tiba turun gunung kali ini. Apakah ada sesuatu yang mendesak? Tidak ada yang terjadi di gunung. Tidak terlalu miskin untuk membuka panci. Berapa hari kamu? Tidak ada makanan lengkap. Tapi untuk guru, tiba-tiba saya menerima daftar besar. Dikatakan bahwa ada seorang wanita kaya, bersedia menghabiskan 20 juta untuk mengobati penyakit mata. Siapa tahu saya baru saja memasuki keluarga kaya. Hanya bertanya, apakah aku harus makan makanan cepat saji dan memukulku? Guru, aku tidak tahu bagaimana menjelaskan. Orang mengatakan bahwa orang kaya itu mungkin kata sifat. Tapi Anda orang kaya itu adalah kata benda. Kau tahu maksudku. Apa kata sifat kata benda orang tua lapar? Sekarang ingin makan. Guru mencukupi saya. Aku akan membawamu makan enak. Guru makan udang. Hei cucu yang baik. Siapa yang mau makan seperti ini? Apakah ada yang salah? Jangan khawatir, Nenek. Dia makan terlalu banyak. Ya, tuanku sangat lapar. Oh, itu tuanmu. Guru, kau tersedak. Aku akan membantumu. Kepala tahu? Atau kau minum sup? Hei, makan perlahan di dapur dan... Sudah cukup. Terima kasih banyak. Aku sudah lama tidak pernah makan begitu kaya. Selama dau puas. Wajahmu ini luka apa? Ini ya guru, di rumah orang kaya. Dipukul. Orang kaya? Betul. Mungkin aku salah dengar kakak kecil berkata. Gelap malam sulit pulang. Ah iya. Di gunung ini beda dengan di kota. Gelap gulita begini. Tidak melihat jalan jatuh terpeleset. Benar sekali. Ternyata begitu ceritanya. Siapa itu datang? Ini guru-guru. Guru ini adalah ibu angkat kami dan ayah baru. Ternyata guru dari si kecil. Dari jauh datang capek ya? Tidak capek, tidak capek. Justru kalian menampung kedua murid nakal ini. Merepotkan kalian ya. Pendeta ini bicara apa? Kami bisa menampung 2 anak ini. Itu berkah bagi kami, mereka sudah banyak membantu kami. Banyak sekali. Iya. Nah, pendeta kali ini datang. Mau membawa mereka pergi? Oh bukan. Ada keluarga kaya yang mengundangku. Ada orang yang memberi harga tinggi, mengundangku turun gunung untuk mengobati. Sekalian melihat mereka ayah dan anak. Pendeta juga bisa mengobati. Sedikit paham. Saya lihat nona ini, awan hitam menutupi kepala. Wajahnya kehitaman.
Sepertinya ada penyakit mata ya. Pendeta benar-benar mata tajam seperti meriam. Anak saya memang menderita penyakit mata. Pendeta ini turun gunung untuk mengobati orang. Sebelumnya saya cari orang sakti. Juga bilang dari atas gunung datang. Jangan-jangan ini dia. Guru tidak usah dilihat lagi, aku sama kakak kecil. Hampir sembuhkan penyakit ini. Bagus sekali. Tingkat kalian ayah dan anak. Hampir melebihi aku yang tua ini. Mari kita ikuti apa kata mereka untuk mengobati. Kalau begitu terima kasih banyak. Tampaknya tingkat keterampilan Taois ini tidak begitu tinggi. Memang jika dia benar-benar Taois dokter hebat dari Gunung Qingyun, maka cucu kesayanganku ini bukankah dia berarti pasangan dokter hebat ayah dan anak itu? Mana mungkin ada kebetulan seperti itu? Tampaknya aku berpikir terlalu banyak. Benar sekali guru. Masih harus merawat pasien lain. Tak bisa lama-lama di sini. Permisi dulu. Guru, kamu cepat sekali kabur ya. Maafkan aku, nenek mama. Guru memang begitu adanya. Ya memang selalu saja tidak serius. Taois ini memang orang yang sangat bersemangat ya hei. Senior orang ada di sini. Sepertinya aku datang tepat pada waktunya. Kenapa kamu kemari? Yuking, kamu terlalu dingin padaku. Meskipun kita sebelumnya punya masalah dan salah paham, tapi sekarang aku sudah sadar akan kesalahanku. Musang memberi hormat kepada ayam jelas tidak punya niat baik. Benar. Memang. Aku mengakui kalau sebelumnya aku yang salah, aku juga mengakui. Pernah memiliki pemikiran untuk bersaing memperebutkan posisi CEO. Tapi sekarang perusahaan mendapat pesanan besar. Mengatakan kamu adalah pahlawan pertama perusahaan. Tidaklah berlebihan sekarang semua orang di perusahaan memuji. Kamu tanpa henti, aku sekarang tidak punya sedikit pun peluang. Bersaing denganmu masih berharap. Kamu bisa memaafkan kesalahan kecil dariku, aku berjanji. Di masa depan aku akan selalu mengikuti jejakmu. Sungguh. Tentu saja ini sungguhan. Ngomong-ngomong, aku dengar kamu suka porselen ini, aku khusus minta tolong teman. Untuk membawa karya dari artis ternama menghabiskan 200 juta. Porselen ini ternyata memiliki fluktuasi pola roh yang kuat. Sepertinya tidak sesederhana itu. Lihatlah, porselen ini sangat cocok dengan gaya dekorasi rumahmu. Cocok sekali, seperti dibuat khusus untuk rumah ini. Hei, biarkan aku lihat di mana bagusnya diletakkan. Bagaimana kalau diletakkan di sini saja? Ini adalah tempat berkumpulnya energi yin di rumah, ditambah lagi dengan mantra Tianyin dari porselen akan mengumpulkan kekuatan kutukan, membuat seluruh rumah. Ini. Dengan cara ini, mata Mumi tidak bisa lebih baik. Akan menjadi lebih serius. Aku benar. Aku tidak tahu apa-apa, aku tidak tahu. Apa itu kutukan Tianyin? Benarkah? Aduh, apa ini? Bagaimana Anda menjelaskan? Aku tidak tahu. Yuking, kau harus percaya padaku. Aku memberimu hadiah untuk meringankan kami. Hubungan antara. Jangan biarkan kau memakai sepatu kecil. Aku benar-benar tidak punya pikiran lain. Berapa banyak uang yang kau inginkan? Apakah Anda ingin membelinya sendiri? Cukup Shenyan, selama kau bekerja dengan serius, jangan khawatir. Aku akan memberimu sepatu kecil sekarang. Ibu mengirim tamu dan mengambil barang. Yakinlah semuanya berjalan lancar. Aku mendapatkannya. Aku berjanji 3 hari. Ini akan membunuh mereka. Ibu jangan marah. Ya, Yuking, kau tidur lebih awal. Yuking, apa yang terjadi padamu? Kepalaku sakit. Bagaimana bisa sakit kepala? Nenek kamu dan ibumu. Jangan menakuti saya. Tidak ada yang diam-diam. Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Bawa mereka ke tempat tidur. Mommy, apa yang terjadi padamu? Ibu, kau tidur nyenyak.
Ayah dan aku, kau dan nenek akan segera sembuh. Aku tahu adik perempuan. Tidak ada waktu. Jika Anda ingin memecahkan sihir, Anda harus menghancurkan camp. Beri aku. Ditemukan. Ayahku ada di sini. Kontrol menemukan jalan. Yakinlah ayah. Orang takut pada 3 panjang 2 pendek. Hio takut pada 2 pendek 1 panjang. Orang yang meletakkan altar ini ternyata memang tidak berniat baik. Nenek ibu lihat di atas sana ternyata. Foto nenek dan ibu. Ini jelas-jelas ingin menempatkan nenek dan ibu dalam bahaya kematian. Tidak bisa, aku harus mematahkan formasi ini. Menyelamatkan ibu dan nenek. Tidak baik konsumsi terlalu besar. Tian-Tian tidak kuat lagi. Saudari kecil, saudari kecil. Saudari kecil, apakah kamu baik-baik saja? Apakah formasi milikku telah dipecahkan? Apa mungkin tidak akan? Pendeta-pendeta, tunggu aku. Pusat formasiku sangat tersembunyi, tapi masih ditemukan oleh mereka. Apakah itu pasangan ayah dan anak perempuan itu lagi? Benar, pasti mereka pendeta. Apa sekarang tidak ada cara lain? Jika pasangan ayah dan anak itu tidak pergi, aku takut tidak ada kesempatan. Tidak bisa begitu jika tidak menyingkirkan Shen Yuqing. Bagaimana aku bisa menguasai grup Junhao? Apa ini bukankah ini Liontin Giok yang selalu dikenakan Shen Yuqing? Di sisinya kabarnya putrinya yang hilang juga memiliki Liontin Giok yang sama. Sudah tahu. Aku tahu bagaimana cara mengusir pasangan ayah dan anak itu. Cucuku yang manis kenapa belum bangun juga? Kalau karena aku nenek tua ini ada apa-apa, bagaimana aku bisa melanjutkan hidup? Ibu jangan khawatir dulu. Bukankah dokter bilang tidak apa-apa? Saudari kecil, kamu sudah sadar. Cucuku, akhirnya kamu sadar. Kalau kamu tidak segera sadar, benar-benar membuat nenek cemas mati. Nenek kamu dan ibu sudah lebih baik. Lebih baik, lebih baik. Sayang, sekarang kamu merasa bagaimana? Aku merasa sekarang sudah baik, tapi lapar perut. Mau makan. Lapar perut, ayah segera ambilkan makanan untukmu. Giok mana giokku? Giokku hilang. Sayang, giok apa? Waktu aku dan ayah turun gunung, guru memberiku giok, katanya bisa menggunakan giok ini mencari ibu kandungku. Anak ini juga mencari ibunya. Dan dia juga punya Liontin Giok sebagai bukti. Apakah dia adalah cucuku yang manis? Apakah kamu masih ingat seperti apa wajah ibumu? Seperti apa? Aku dibesarkan di sisi ayah sejak kecil. Sejak aku bisa mengingat, aku sudah tinggal di gunung bersama dengan guru dan saudara-saudara seperguruan. Ini. Cucuku yang manis, mulai sekarang anggap saja sini sebagai rumahmu. Terima kasih, nenek. Bawa rambut ini untuk diperiksa DNA. Semakin cepat semakin baik. Iya, kenapa lama sekali? Kenapa tidak ada kabar sama sekali? Bu, lebih baik ibu beristirahat dulu. Bagaimana mungkin aku tidak cemas kalau dia benar nyonya tua? Hasil tes sudah keluar, bawa kemari dengan cepat. Lihatlah siapa yang aku bawa. Apalagi yang kau lakukan di sini, Bibi? Apakah kau serius? Apakah melihatku membuatmu begitu marah? Keluargaku tidak menyambutmu, silakan keluar sekarang. Jika kalian tahu siapa yang aku bawa, mungkin kalian akan menangis terharu. Kalian akan berterima kasih padaku tanpa henti. Benarkah? Lalu siapa yang kau bawa? Siapa lagi? Tentu saja anak perempuan kalian yang hilang bertahun-tahun lalu. Apa? Bagaimana aku sudah bilang kalian akan berterima kasih padaku kan? Yuqing, aku tahu aku telah melakukan beberapa hal yang menyakitimu selama bertahun-tahun, tapi itu semua karena aku muda dan bodoh. Sebenarnya aku tidak punya niat buruk. Sejak aku tahu kau mencari putri kandungmu, aku terus memperhatikan berita tentang ini. Untungnya usaha keras tidak mengkhianati hasilnya. Akhirnya aku berhasil menemukannya. Selama bertahun-tahun banyak orang yang mengaku sebagai orang lain. Bagaimana aku bisa yakin dia yang asli? Pergi lakukan tes hubungan darah. Kalian harus melakukan tes hubungan darah di depan anak itu. Apakah kalian tahu betapa besar dampaknya pada jiwa anak yang masih kecil? Kami bukan tidak percaya pada anak. Kami tidak percaya padamu kamu. Baiklah, bukankah hanya tes hubungan darah? Lakukan saja. Lagi pula yang terluka adalah anak dari keluarga kalian.
Pelan-pelan aku akan segera pergi untuk dites. Apa sekarang tahu khawatir? Tian-tian kita yang malang dibesarkan di panti asuhan sejak kecil. Yatim piatu tidak cukup makan dan pakaian saja. Masih diganggu anak-anak besar sekarang akhirnya menemukan. Ibu kandung masih dicurigai. Tian-tian karena mereka curiga padamu. Tidak mau kamu tidak apa. Nanti tante yang merawatmu. Tunggu. Ini Yuking. Ini Gyokmu. Mama cepat coba bagaimana. Cocok bagaimana? Aku tidak bohong padamu. Tian-tian benar-benar Tian-tianku. Aku tahu selama ini banyak orang ingin masuk keluarga kaya. Tidak segan-segan menyamar sebagai Tian-tian membuat kalian waspada. Dan curiga tapi aku tidak tega. Melihat kalian menderita kerinduan juga tidak tega. Tian-tian yang masih kecil, terombang-ambing di luar dan diganggu. Meskipun sebelumnya ada konflik tapi bagaimanapun. Aku juga keluarga Shen harus dalam hal ini. Memberikan kontribusi tapi karena kalian tidak mau. Mengakui aku akan membawanya pergi saja. Jangan pergi kami sebelumnya. Bukan takut ditipu jadi kali ini lebih hati-hati. Ya asalkan dia benar adalah anak kandungku. Aku pasti akan baik padanya. Aku Shen Yuking pasti akan ingat budimu yang besar. Sebelumnya ada juga seorang anak kami kira Tian-tian. Lihat laporan tes ini belum dilihat. Mama hasilnya bagaimana? Cucuku sayang bukan anakmu ternyata. Kami terlalu banyak berpikir Nyonya dan Nona. Laporan tes keluar benar-benar anak kandung Nona. Benarkah? Bagus kami menemukan Tian-tian. Benar-benar Tian-tian. Cepat ke sini Mama. Anak akhirnya kami menemukanmu. Anak kamu tahu kami mencarimu. Sampai seberapa susahnya. Tian-tian Mama tidak akan pernah berpisah denganmu lagi. Ayam tadi enak sekali. Nenek, kenapa kamu datang lagi? Aku akan segera mengusir kalian keluar. Lihat berapa lama kalian bisa sombong. Jangan kurang ajar kalau bukan karena dia. Aku tidak tahu kapan aku bisa menemukan anak kandungku. Shen TOT. Apa masalahnya jika aku mengatakan dia putriku? Apa ada masalah? Benar putriku sudah hilang selama bertahun-tahun. Akhirnya aku bisa menemukannya. Keluarga kita akan memiliki 2 anak kecil mulai sekarang. Kalian berdua harus aku tahukan. Mengerti, Nenek. Mulai sekarang kau adalah adikku. Nanti kita main bersama ya, Mommy. Aku ingin terus bersamamu. Apa dia memanggilmu apa? Aduh, ini kan demi memverifikasi identitasnya. Aku membawanya tinggal denganku sementara waktu mungkin karena dari kecil. Ada yang begitu baik padanya jadi dia menganggapku sebagai ibunya. Hahaha, ternyata begitu. Tian-tian mulai sekarang. Dia adalah ibu kandungmu, panggil aku Ibu Tiri. Mengerti kan? Tidak, kau adalah momiku, Mommy. Jangan tinggalkan aku ya. Lihat, aku juga tak bisa berbuat apa-apa anak tanpa orang tua itu. Memang kasihan. Aku hanya memberinya sedikit kasih sayang. Dia langsung menganggapku sebagai ibunya. Sayang malam ini tak mau pisah darimu. Sayang malam ini masih ingin tidur denganmu. Lihat, anak ini benar-benar memaksaku. Tapi ini bukan rumahku. Jika anaknya sangat bergantung padamu sekarang. Kalau begitu malam ini kau tidur di sini saja untuk menemaninya. Sepertinya tidak enak aku tinggal di sini. Aku khawatir ini akan mengganggu kalian. Semua demi anak-anak, siapkan kamar tamu untuk mereka. Baiklah kalau begitu. Ibu. Yuking, kamu pergi tidur dulu. Ibu, bagaimana aku bisa tidur? Tian-tian yang baru kutemukan kembali. Ternyata dia memanggil orang lain ibu. Apa ibu tahu betapa sakitnya hatiku? Pelan-pelan saja, anak ini sudah mengalami banyak penderitaan. Kedepannya kita harus baik-baik memberi kompensasi padanya. Ya Tian-tian. Semua kekurangan selama bertahun-tahun Mommy akan menggantinya untukmu. Nenek, sarapan yang dibuat ibu enak sekali. Benarkah? Enak kan? Ayo, habis ini juga dimakan-makan lebih banyak lagi. Selamat pagi semuanya. Wah, harum sekali. Ada makanan enak apa hari ini? Maaf ya, hari ini kita harus buru-buru keluar rumah. Jadi sudah makan duluan, tadi aku lihat kalian sedang tidur. Makanya nggak membangunkan kalian. Nggak apa-apa. Iya, aku dan ayah. Makan apa saja nggak masalah.
Xiao Liu, tolong siapkan sarapan untuk mereka. Hari ini nenek dan ibu akan membawa keponakan kesayangan kita pergi belanja. Banyak sekali baju baru dan makanan enak. Apa kalian senang? Senang. Sayang, kalau ada yang kamu inginkan bilang saja pada ibu-ibu akan belikan semuanya untukmu. Tidak lama lagi aku akan mengusir kalian dari rumah. Kalau begitu ayo pergi. Isi kulkas habis dimakan oleh si nona kecil. Kalian terpaksa makan seadanya saja. Sudahlah, makan saja dulu. Ayah, bakpao ini dingin. Masih ada makanan saja sudah bagus. Benar-benar bagus, aku membelikan banyak baju baru untuk keponakanku. Mulai sekarang bisa pakai baju baru setiap hari. Nenek kalian sudah pulang. Cucu kesayangan. Nenek juga membelikan rok kecil untukmu. Cepat coba pakai. Aku juga mau yang ini. Anak nakal, apa yang kamu lakukan? Ini kan baju yang nenek beli untuk kakakmu. Adik sangat iri pada kakak. Makan enak, pakai enak. Dulu waktu aku di panti asuhan, tidak cukup makan, tidak cukup pakaian. Kalau kakak benar-benar menginginkannya, aku akan memberikannya. Cucu kesayangan. Adikmu dulu sudah banyak menderita. Bagaimana kalau sebagai kakak, kamu memberikan baju ini pada adikmu? Apa kamu rela memberikannya? Kalau kamu benar-benar suka, ibu akan belikan lagi untukmu. Tapi, Nurut ya. sebenarnya tadi aku hanya bercanda. Aku paling suka baju yang sedang kupakai ini. Iya, aku belum selesai PR hari ini. Sampai jumpa besok. Tunggu ayah. Ayo sayang, kemari. Ayo kita coba lagi baju baru. Itu taruh. Ayo. Lihat kalian bisa bertahan berapa lama. Nggak senang. Sudahlah, nggak ada yang besar. Kan masih ada ayah. Sebenarnya aku ngerti. Lagi pula adik yang asli. Tenang, kita pasti akan menemukan ibu. Tenang Taois. Sekarang semuanya berjalan lancar. Besok aku akan bertindak. Masa sih nenek jahat ini mau berbuat jahat lagi? Gak nyangka ayah dan anak itu begitu hebat. Mata Shen Yuqing hampir saja sembuh, tapi dengan resep Taoist Ximing ini, kamu seumur hidup nggak akan bisa membuka mata lihat dunia. Tian-Tian. Mama, kamu bikin apa wangi banget? Ini sup ikan favoritmu yang mama masak. Cepat bawa ke mama itu. Nggak, aku mau minum sendiri. Kamu ini anak kecil, kenapa nggak nurut? Tian-Tian, kamu kenapa? Ini kan aku masak untuk anak. Sup ikan tahu favoritnya, aku mau coba dulu asin atau enggak. Tapi anak ini maksa mau bawa ke kamu dulu. Aku bilang 2 kata langsung nggak senang. Sudahlah, lagi pula kalian ibu dan anak kandung. Aku cuma orang luar baru beberapa hari di sini. Sudah mulai melindungi orang lain. Masa Tian-Tian mulai menerima aku? Anak baik. Mama minum. Bisa ada kekuatan kutukan sekuat ini. Mama nggak boleh minum. Kamu ngapain? Mama, Jangan panggil aku Mama. Sayang, kamu nggak apa-apa. Barusan nggak kepanasan kan? Mama, jangan marahin kakak. Salahku nggak pegang dengan baik. Lihatlah, adikmu sampai sekarang masih membela kamu. Tapi tadi di sup itu ada racun. Sayang, jangan sembarangan bicara ya. Itu kan aku sengaja buat untuk kamu minum. Masa iya aku mau meracuni anak angkatku? Kasihan Tian-Tian ingin memberikan sup ikan kesukaannya untuk mama, tapi malah dicurigai ada racun. Aku tidak bohong. Ada apa ini? Kakak, ini semua kamu yang buat ya? Siapa lagi kalau bukan dia? Mama, jangan marahi kakak lagi. Tidak mungkin, cucuku selalu jadi anak yang baik. Iya, kakak bukan orang seperti itu. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Aku juga berharap ini hanya kesalahpahaman. Anak kecil mana ada niat jahat menurutku. Ini cuma persaingan biasa antar anak.
Lagi pula sayang kamu juga sudah memaafkan kakak, benar kan? Bagaimana bisa begini, masa semua kesalahan harus ditanggung oleh anakku sendiri? Sudahlah, ini bukan masalah besar. Kenapa marah-marah begitu cucuku, kamu baik-baik saja kan? Nenek ajak kamu main ke tamannya. Si nenek tua ini sudah merusak rencanaku lagi. Tapi untungnya aku masih punya cadangan. Tidak menyangka Master Xieming menyiapkan batu jahat untukku asal memakai benda ini. Yang dijadikan liontin, pasti akan membuat kalian mati seketika. Yang kubeli ini pasti akan disukai oleh kedua anak itu. Sebelumnya aku terlalu gegabah. Ini sebagai permintaan maafku. Cepatlah. Nenek Mama, ini hadiah dariku untuk kalian. Benarkah? Ini yang dibuat oleh Tian-Tian. Wah, sangat indah sekali. Sayang, Mama sangat senang menerima hadiah darimu. Kenapa ada kekuatan kutukan lagi? Nenek Mama, liontin ini tidak boleh dipakai. Cucuku, kenapa bukannya liontin ini bagus? Iya, ini kan buatan tanganmu sendiri. Tidak boleh, liontin ini ada kutukannya. Cepat buang. Sayang, jangan menangis. Ini liontin yang susah payah aku buat. Sayang sekali, kenapa kamu bisa begini? Nenek, Apa tidak apa-apa? Anak, jangan menangis lagi, tidak apa-apa. Nenek. Liontin ini benar-benar ada kutukannya. Kamu ini bicara omong kosong. Apa kutukan anak kecil sepertimu? Dari mana dengar semua ini? Benar ada? Sudah cukup, sebelumnya kamu bilang diracun memecahkan mangkuk kesayangan. Adik tidak menghitung-hitung denganmu, sekarang malah merusak milik adik. Hadiah yang penuh perjuangan, apa sebenarnya tujuanmu? Aku tidak. Untung sebelumnya adik masih membela kamu. Tidak disangka kamu seperti ini. Anak ini tumbuh di panti asuhan. Menderita banyak intimidasi, sekarang baru saja menemukan. Ibu kandungnya masih harus menerima penghinaan seperti ini. Kalian bisa melihat ini sebagai orang luar saja, aku tidak tahan. Sayang, bibi angkatmu akan membawamu pergi, aku jamin ke depannya. Kamu tidak akan menderita lagi. Jangan pergi. Bagaimana bisa pergi? Kami tidak akan membiarkan anak dirundung begitu saja. Benar, dia adalah putri kandungku. Tapi kalian sama sekali tidak menjalankan tanggung jawab dan kewajiban untuk melindunginya. Apakah kalian ingin dia tumbuh dalam lingkungan seperti ini terus? Kami tidak. Kami cepat minta maaf pada adik. Berani-beraninya melawan, sekarang nenek tua ini tidak bisa melindungimu lagi. Nenek. Cepat minta maaf. Bagaimana kalau kita minta maaf saja? Maafkan aku, adik. Sayang, sedar tidak apa nenek akan sesuatu yang enak ya. Ibu besok akan membawamu ke taman hiburan ya. Kakak. Besok kita ke taman hiburan bersama. Aku tidak menyalahkanmu. Anak ini benar-benar baik hati. Betul, dia sama sekali tidak dendam. Anak yang baik hati. Kenapa? Aku merasa ada yang tidak beres. Adik, aku akan memberimu mainan kesukaanku. Adik kamu. Aku bukan adikmu, aku beritahu kamu. Rumah ini milikku, Mama juga milikku. Aku tidak ingin kamu tinggal di rumahku. Adik kamu. Giokku kenapa ada di tubuhmu? Apa giokmu ini milikku? Kamu kok tidak tahu malu, ingin merek Mama saja tidak cukup. Sekarang masih merebut giokku. Ini jelas-jelas Master yang memberiku. Petunjuk Mama, kamu berangan-angan saja. Aku tidak akan mengembalikannya, kembalikan padaku. Ah. Adik kamu tidak apa-apa. Apa ada apa, aduh. Ya ampun, apa yang sebenarnya terjadi? Kakak mendorongku. Apa kamu kok bisa melakukan hal seperti ini, padahal si kecil bilang besok mau pergi ke taman bermain bersama kamu? Aku tidak. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku tidak punya ayah. Aku benar-benar tidak punya. Barusan kakak membawaku ke dalam kamarnya. Dia bilang aku harus pergi dari sini, tidak boleh merebut Mama dan nenek darinya. Pantas saja anak ini sebelumnya menjatuhkan piring, lalu menarik kalung.
Ternyata sedang berebut kasih sayang. Kakak masih merebut Gyoku, aku tidak mau memberi. Dia langsung mendorongku turun tangga. Aku tidak. Ini keterlaluan tangga setinggi ini. Sangat berbahaya kalau boleh jujur. Ini seperti membunuh. Kamu benar-benar keterlaluan. Mama aku. Keluarga mereka tidak pernah memperlakukanmu buruk. Kok kamu bisa tega melakukan hal sekejam ini? Kamu masih kecil tapi sudah begitu jahat. Aku percaya dia bukan anak seperti itu. Kamu ayahnya tentu saja membela. Anakku berbicara. Kasihan anak ini. Baru saja keluar dari panti asuhan sekarang. Masih harus mengalami luka seperti ini. Bagaimana kalau aku pergi saja? Rumah ini biar untuk kakak. Selama ada mama, tidak akan ada yang mengganggumu. Benar kamu cucu baik nenek. Yang pergi bukan kamu. Kami mengerti. Kami pergi. Sudah kubilang aku akan mengusir kalian. Cepat panggil dokter cepat. Baik, aku segera pergi. Bagaimana kabarmu sayang? Sakit tidak? Anak ini tidak apa-apa, hanya perlu lebih hati-hati. Terima kasih dokter. Tian-Tian sudah banyak menderita. Akhirnya Tuhan memberkatinya. Anak tidak apa-apa, itu yang penting. Ngomong-ngomong ini Tian-Tian. Sudah menyiapkan sup ikan untuk kalian, cepat minum selagi hangat. Jangan sia-siakan niat baik anak ini. Anak ini sangat berbakti. Lihat, tidak cocok, tidak bayar. Apa kita lihat, ayah? Kita masih belum dapat uang. Aku tidak tahu apakah mama masih terus minum pil yang aku buat. Menurut hitungan hari, mata mama seharusnya sudah sembuh. Jangan dipikirkan, setiap orang punya takdirnya sendiri. Kamu masih ingin melawan takdir. Ayah akan ajak kamu makan paha ayam. Nyonya Nona, ayah dan anak itu sudah pergi. Pergi saja mungkin hari itu. Benar-benar ada kesalahpahaman. Apa maksudmu? Apakah Tian-Tian berbohong? Bukan itu maksudku, aku merasa. Mereka bukan orang seperti itu. Mengenal orang tapi tidak mengenal hatinya. Apakah kamu tidak mengerti prinsip ini? Mama nenek minum sup ikan. Tian-Tian sangat patuh sejak kalian bilang. Kaldu ikan ini enak begitu lukanya sembuh. Dia sudah ngotot ingin membuatkan kalian. Ya. Lagi pula sudah 7 hari. Mataku. Masih belum ada tanda-tanda pemulihan, ini berarti apa yang mereka katakan sebelumnya? Mungkin semuanya adalah kebohongan. Aku sudah kenyang. Tian-Tian mau kemana? Tian-Tian. Urusan sudah selesai. Kapan kamu akan memberiku sisa pembayarannya? Baiklah, aku mengerti. Waduh, tampaknya cucuku benar. Kembalikan laptopku.
Ternyata kamu sekelompok dengan mereka. Berapa banyak uang yang kamu terima dari mereka? Kembalikan laptopku. Ini pohon uangku. Yu King. Kalian? Nenek tua. Kalian semua pergi saja sana. Makanlah tian-tian bakpao ini sangat enak setelah makan kita cari ibumu. Pemilik dan Presiden Grup Junhao tiba-tiba muntah darah tanpa henti sekarang sudah dibawa ke rumah sakit. Untuk penanganan darurat, wah ini berita besar sekali. Betul juga, lihat saja. Orang kaya juga punya masalah. Grup Junhao. Nenek dan ibu dalam bahaya. Aku tahu orangnya mana? Tunggu aku hei. Keluarga pasien. Dia adalah. Apa yang terjadi, ayah? Mirip, sangat mirip. Tian-tian, dia sama persis seperti ibumu. Benarkah? Apakah dia adalah ibuku? Bagaimana mungkin ada dua orang yang begitu mirip di dunia ini? Dokter buruk. Celaka, mereka hampir tidak bisa bertahan. Tidak, Tian-tian, jangan sampai. Melihat mereka mati begitu saja. Tian-tian. Ibu. Tian-tian, kalau begini nyawamu bisa hilang. Ini ramalan kematian Tian-tian, kalau kau lakukan ini nyawamu bisa melayang. Tian-tian meskipun harus mati, juga harus menyelamatkan nenek Tian dan ibu. Tian-tian. Nenek dan ibu. Aku tidak mau kalian mati. Apa yang terjadi padaku? Apakah aku belum mati? Aku bisa melihat lagi. Yeming Yuan. Apakah ini baru putriku yang sebenarnya? Apa maksudmu? Ibu, ini Tian-tian. Apa kalian baik-baik saja? Cepat tolong seseorang bantuan. Ibu, apa yang sebenarnya terjadi? Bisa jadi apa lagi? Kita salah menyalahkan orang baik. Dulu kita tidak mendengarkan kata-kata mereka. Mempercayai wanita itu Shenyan. Saat itu nenek tua. Pergi semua, kalian mati. Halo, saya Shen Yu King. Segera tangkap Shen Yan untukku. Ayo bersulang untuk kedatangan kami di Junhao. Cheers! Hei, siapa kamu? Kamu tidak mati. Mata kamu juga sembuh. Mengejutkan, bukan? Kamu menyuap pembantu keluarga Shen kami, membuatnya bekerja sama denganmu memasukkan laporan tes kebapakan, lalu menggunakan liontin yang dicuri untuk mendapatkan kepercayaan kami, dan langkah demi langkah memancing kami, mengusir Yeming Yuan dan putrinya. Apa aku salah?
Lalu bagaimana, apakah kamu pikir kamu sudah menang? Apa maksudmu? Hahaha, orang tua datang. Dulu tidak membunuhmu itu nasibmu yang bagus. Tidak disangka kamu sendiri yang datang. Putri keluarga kaya. Di mana? Lebih baik pergi ke muridku. Makan dulu baru bicara. Tidak baik ada bau iblis. Pendeta, antarkan dia ke alam baka. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Orang tua datang. Dao Chang, Sifu, itu kamu. Tenang, tidak apa-apa selama aku di sini. Apa kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Dao Chang, apa kamu baik-baik saja? Tak disangka ternyata ada ahli yang hebat. 36 strategi. Mundur adalah strategi terbaik. Dao Chang, kau tidak bisa meninggalkanku begitu saja. Mau lari kemana? Hahaha. Hahaha. Tunggu saja. Berubah menjadi genangan air darah. Selesai, sudah selesai. Tangkap dia untukku. Nah, di mana dua muridku? Mereka. Bu, apa ada kabar baik? Yu Qing dan ayahnya meninggal dunia. Bagaimana bisa begini? Apa yang terjadi pada dua muridku? Mereka meninggal dunia. Apa? Hidup dan mati ditentukan oleh takdir. Tidak sedikit pun bergantung pada manusia. Kalian juga tidak perlu terlalu menyalahkan diri sendiri. Ini adalah cobaan dalam takdir mereka. Ini adalah penampilan tubuh emas leluhur. Leluhur. Cian Menggor Bangkin diri untuk menyelamatkan ibanya. Bakti yang mengharukan langit dan bumi. Inilah kebaikan tanpa batas dari pasangan ayah dan anak ini, yang membantuku menciptakan tubuh emas. Hari ini aku turun ke bumi dengan sengaja, untuk membantu mereka melewati cobaan ini. Kalian harus menyebarkan kebaikan dengan baik. Biarkan cinta memenuhi dunia. Leluhur-leluhur. Hantu. Apa-apaan ini dengan hantu-hantu? Besar kecilnya kaget. Ayo ya ampun. Kami Tian. Kami tidak mati loh. Tian. Cucu kesayangannya, ampun, kamu membuat nenek takut. Syukurlah tidak ada masalah. Ibu, mulai sekarang, kita bertiga tak akan berpisah lagi. Aku juga nggak mati. Aku juga mau dipeluk. Aduh aku. Haha, aduh haha. Hahaha.